Selamat siang saudara Niko. Siang. Baiklah, saya hari ini akan menyita waktu Anda sedikit. Baik, Bolehkah? boleh. Saya akan mewawancari Anda tentang fenomena yang kita alami seperti saat ini, yaitu COVID-19. Seperti yang kita tahu, COVID-19 telah masuk ke Indonesia semenjak bulan Maret tahun 2020 ini. Benar-benar. Dan semenjak COVID-19 masuk ke negara kita, sekolah, kantor, dan perkuliahan dipindahkan ke rumah. Bagaimana pendapat Anda tentang aktivitas tersebut dipindahkan ke rumah? Oke, dalam pandangan saya ya, sebagai mahasiswa yang saya belajar di rumah secara online atau daring, menurut saya belajar daring itu mempunyai ada dampak positifnya, ada negatifnya gitu. Jadi kalau dilihat dari dampak positifnya, memang biaya di rumah atau kalau dibandingkan dengan biaya di kos atau di kontrakan kita di tempat universitas, mungkin biaya di rumah mungkin akan lebih sedikit karena kita mungkin makan dikasih oleh orang tua atau semacamnya. Dan dampak positif lainnya, kita dekat dengan orang-orang terdekat kita seperti mungkin orang tua atau mungkin keluarga atau nenek atau kakek gitu kan. Mungkin tapi kalau dampak negatifnya mungkin yang lebih dominan di sini, dominan dampak negatifnya kalau dilihat, yang pertama, pembelajaran secara daring atau online itu tidak seefektif belajar tatap muka langsung gitu. Yang mungkin memang benar kita belajar lewat Zoom atau lewat aplikasi tatap muka lainnya, mungkin dari WhatsApp atau yang lain, tapi itu tidak efektif. Yang kenapa? Kalau kita belajar secara tatap muka langsung, kita mungkin bisa mendengarkan, memang khusus mendengarkan dosen atau guru kita dalam belajar. Kalau secara daring, mungkin fokus kita akan terpecah dengan yang lain-lain gitu kan mungkin. Dan satu lagi, dalam belajar daring ini tidak semua mahasiswa atau siswa yang mempunyai jaringan yang bagus gitu mungkin kan. Mungkin saja di daerah yang dia tempati atau di keadaannya sedang hujan atau semacamnya, mungkin dengan itu jaringannya hilang, mengakibatkan pembelajaran tidak efektif karena dia mungkin tidak mengerti dengan perkataan dosen yang mungkin patah-patah gitu. Terus samping itu, dampak negatif yang lainnya adalah ada penggunaan internet yang sangat banyak gitu kan. Penggunaan kuota internet ini mungkin mahal. Kalau dibilang mahal, memang mahal karena kita tahu dalam penggunaan Zoom itu kan, dalam ini menurut pengalaman saya pribadi, dalam penggunaan Zoom 2,5 jam menghabiskan paket sampai 2 giga. Dan itu sangat rugi gitu. Kalau kita tahu kalau sekarang paket mungkin agak mahal ya mungkin ya. Dan memang benar, pemerintah sudah mengantisipasi hal tersebut dengan memberikan paket kepada mahasiswa atau pelajar dan tenaga kerja yang lainnya. Tapi itu tidak rata, tidak semua mahasiswa atau siswa yang mendapat paket itu gitu. Selain itu, dampak negatif lainnya yang saya hadapi itu, kalau di rumah itu rasa malas itu lebih besar kalau daripada berada di kampus. Soalnya di rumah kita tersedia semua yang kita inginkan ada, jadi timbul rasa malas di rumah gitu. Dan dampak negatif lainnya mungkin hanya dirasakan oleh mahasiswa atau siswa mungkin ya. Dalam pembelajaran daring ini, kalau saya perhatikan dari saya dan juga teman-teman yang lain yang mungkin yang berbeda dari universitas lain juga atau berbeda jurusan juga, mungkin dia berpikir kalau belajar daring ini lebih banyak tuntutan Pemberian tugas.
tugas daripada belajar langsung gitu. Jadi biasanya kalau belajarnya langsung tugas itu mungkin 1 atau 2, kalau belajar daring ini pemberian tugas itu mungkin sampai 4 atau 5. Dan itu sangat mungkin memberatkan, soalnya kalau di rumah eh, tidak mungkin kerjaan kita cuma makan, tidur atau semacamnya, dan di rumah kita juga membantu orang Orang tua. tua mungkin dan Iya. semacamnya. Baik, itu mungkin dampak dari COVID. Lah kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Selain melakukan perkuliahan di masa pandemi yang dirumahkan ini, Iya. apa saja kegiatan atau aktivitas lain yang Anda lakukan di rumah? Kalau kegiatan lain ya kan, kita tahu lockdown mungkin ya kan, karena Iya. adanya lockdown atau PSBB. Kegiatan lain itu ya mungkin yang dasar aja, mungkin membantu orang, ya Orang tua. bantu orang tua, dan kegiatan di rumah, ya bermain game mungkin, atau bermain game atau yang lainnya, atau ya kebiasaannya kalau kalau di rumah nggak ada mungkin bikin tugas atau semacamnya. Tapi kalau yang rutinan mungkin, karena saya bermain raket kan, kegiatan rutin saya tiap minggu itu bermain raket gitu. Berarti tetap menjaga kesehatan di masa pandemi. Iya, iya. Kalaupun saya main raket, tapi saya tetap ikut apa tuh? Ikut prosedur kesehatan gitu. Ya, pakai masker atau cuci tangan, atau tidak dekat-dekat gitu. Dan itu pun saya lakukan tidak sering gitu. Karena keseringan di rumah, karena sibuk kan dengan buat tugas dan semacamnya gitu. Itu mungkin hanya itu sih. Ada yang lain ya, kayak bermain mungkin, bermain di rumah, bermain di rumah teman atau game kan, atau pergi ke rumah teman, main kartu atau main apa, atau begadang mungkin gitu. Untuk melepas semua Iya. refreshing Ya, gitu. gitu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik. Seperti yang kita lihat sekarang, karena PSBB sudah tidak berlaku lagi, Hmm. maka banyak masyarakat yang sudah beraktivitas seperti dulu. Iya, benar. Dalam era baru ini kan sudah banyak diberikan kelonggaran daripada Iya. PSBB tersebut. Jadi sekarang saya lihat banyak sekali anak-anak atau orang-orang yang berkumpul di suatu tempat dan tidak memakai masker atau tidak memenuhi protokol kesehatan. Benar. Bagaimana pendapat Banyak. Anda tentang itu? Kalau menurut saya ya, kalau dibilangnya COVID-19 ini belum sepenuhnya hilang gitu. Karena COVID-19 itu pasti masih ada. berkeliaran gitu kan. Dan juga kan ada kejadian bahwa ada yang terkena COVID-19 tapi dia itu tidak merasakan apa-apa. Tanpa gejala. Padahal, ya, Orang tanpa gejala. orang tanpa gejala, dan itu sangat random gitu kan. Random Iya. itu kita tidak tahu apakah dia Terkena. sakit atau tidak, dan jika kita tidak mengikuti protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker dan tidak menggunakan masker, mungkin kita juga akan terpapar kan COVID-19. Makanya kalau berkumpul-kumpul dengan tidak mengikuti protokol kesehatan itu adalah tindakan yang sangat bodoh menurut saya. Memang kalau ingin berkumpul oke gitu kan, tapi kita harus mengikuti prosedur kesehatan. Mungkin kita bawa antiseptik atau cuci tangan dan menggunakan masker, dan sebaiknya tidak terlalu bergelombolan di tempat yang random atau tempat yang orang ramai, yang kita tidak tahu bahwa dia kena COVID atau tidak gitu. Dan ya sebaiknya ikutilah
protokol Iya. kesehatan, karena jika tidak itu sangat bodoh menurut saya gitu. Iya, mungkin itu. Ya, karena bisa berdampak bagi diri sendiri dan Iya. orang lain di sekitar kita. Iya, dan mungkin dan kita tidak tahu, dan mungkin kita juga sudah terkena, dan karena kita anak muda kan, mungkin dampaknya tidak terlalu besar, dan kita sebarkan ke orang tua kita, mungkin yang sudah sakit, mungkin sakitan, dan Komplikasi. itu mungkin akan sangat berdampak bagi mereka, dan itu sangat sangat payah mungkin. Susah Terima begitu kasih. ya. Ya. Dan sekarang kita sudah mendengar kabar yang beredar dari Menteri Pendidikan kita, Menteri Bapak Nadiem Makarim, Ya. yang katanya perkuliahan daring ini akan berakhir bulan Desember, Ya, tahun yaitu ini. akhir semester ganjil ini, Ya, benar. dan akan dimulai lagi pada awal semester genap, dan Yang pada awal langsung. semester ya pada awal semester genap itu akan dilakukan tatap muka. Iya. Bagaimana pendapat Anda dan apa saja saran Anda dalam melakukan Oh gitu. perkuliahan tatap muka di tahun berikutnya? Oh gitu. Kalau itu bagus sebenarnya kan, karena kalau belajar daring ini kita tahu yang mengkomplain belajar daring ini kan banyak gitu. Ada yang tidak mengerti lah, yang biayanya banyak lah gitu kan, ada yang dia tidak punya HP kan, siswa kita dengar ceritanya Iya. seperti itu. Dengan kembali belajar di secara tatap muka itu mungkin akan mengatasi sedikit masalah mahasiswa atau siswa gitu kan. Tapi kalau menurut saya, kalaupun belajar secara langsung itu harus tetap adalah prosedur kesehatannya gitu kan. Kesehatan. Karena tidak mungkin COVID-19 itu hilang begitu saja, dia hilang nol langsung, nggak mungkin gitu kan. Kita harus adalah prosedur kesehatan yang diterapkan. Mungkin yang biasanya di dalam satu kelas itu berisi siswa atau mahasiswa sebanyak 60 orang, mungkin bisa dibagi menjadi 20-an atau 30-an gitu kan. Dan yang biasanya mungkin pembelajaran di kampus dari jam 7 sampai jam 4 misalnya kan, dikurangi dari jam 7 sampai jam 12 mungkin gitu kan. Dan pakai masker lah, itu yang penting. Karena kalau pakai masker, kalau nggak pakai masker itu Lebih murah, Pak. karena kita tahu COVID-19 itu dia tuh masuknya lewat udara gitu kan, pakai masker gitu. Dan yang saran yang lain itu kepada dia beri peraturan kepada mahasiswa atau siswa itu, jika tidak ada berkepentingan di sekolah atau di kampus, sebaiknya tidak datang, dan datang ke kampus itu hanya untuk tujuan belajar atau kegiatan yang sangat penting lainnya gitu. Jika saja virus COVID-19 ini yang menghantui kita selama ini, para ilmuwan menemukan vaksinnya dan bisa menghilangkan atau memusnahkan virus ini dari kehidupan kita, hal-hal apa saja yang akan Anda lakukan setelah virus semua ini kembali normal? Gini, yang ingin saya lakukan pertama kali itu ya itulah pergi main bebas, Refreshing. jalan-jalan ya. Refreshing Karena- otak setelah kuliah ya, online. ya gitu. Sekarang karena nggak bisa gitu kan, karena kita dikit-dikit PSBB, yang ada yang tempat wisata tutup lah, atau yang tempat ini lockdown, atau ini ada atau wilayah ini tempat coronanya Zona merah. hitam lah, ya kan, ya itu Iya. itulah kan, zona hitam atau zona merah, dan itu sangat tidak, jadi kita mau pergi-pergi pun enggak pas gitu kan. Jadi
yang mau refreshing lah, jalan gitu kan. Terus yang kedua, saya kan biasanya kalau sedang tidak COVID-19 ini, saya bermain raket itu hampir tiap hari. Dan dalam keadaan COVID ini saya hanya main raket 2 kali dalam seminggu, dan itu tidak Melegakan. tidak melepaskan hobi gitu. Iya. Jadi saya ingin ya meraket lah puas-puas gitu. Dan yang terakhir itu saya ingin berkumpul rame-rame gitu kan sama kawan-kawan satu kampus mungkin, atau kawan-kawan yang lain gitu kan. Karena kalau dan COVID ini kan kawan-kawan dia Pulang kampung. ya pulang kampung. Ada yang di Papua, ada yang di Aceh, ada yang di Pulau Kalimantan, dan itu tidak bisa berkumpul langsung kan. Dan itulah pingin itu aja, pingin lepas, Pas penat selama iya, ini. lepas apa-apa yang tidak bisa dilakukan di COVID yang seperti yang saya katakan tadi, itulah gitu pokoknya itu. Nah, Mungkin itu. lah, baiklah, terima kasih atas sudah menghabiskan waktu dengan wawancara dengan saya. Sama-sama. Lain kali akan saya coba wawancara. Ya, sama saya juga terima kasih karena bercerita itu kan salah satu hal pas stres saya mungkin. Iya, begitu. Terima, iya. Terima Terima kasih. kasih. Iya,